This is the area where we thought Glover would do best. Mouthpiece once again. This is the area where we thought Glover would do best. Mouthpiece once again. Oke sobat, kalau kalian suka nonton laga pertarungan seni bela diri campuran, tinju, street fighter, boxing, atau mungkin kalian lebih suka nonton pertarungan yang digelar di buruan imah? Ya, tentunya kalian pasti tahu dong petarung-petarung yang hebat dan kuat menurut kalian, atau petarung yang hoki seperti yang satu ini. Yang mana dalam setiap laga fightnya tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun. Wow, itu sih gila banget ya. Eits, tapi bukan orang gila ya. Hahaha. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah 10 petarung MMA terbaik sepanjang masa menurut media Inggris The Sun yang telah channel bisa diomongin modifikasi. Hehe. Peringkat 10, Chuck Liddell. Ya, siapa yang tidak kenal dengan petarung MMA yang satu ini? Chuck Liddell adalah petarung asal Amerika Serikat. Chuck Liddell juga banyak dikenal sebagai badut jalanan. Maksudnya dikenal sebagai petarung yang mentar di kelas berat ringan like heavyweight UFC. Pria yang kini berusia 50 tahun itu mencapai puncaknya. Kok si Bapak Tani sih yang muncul? Mencapai puncak karir maksudnya ya. Yang mana pada saat itu ia berhasil menang KO atas lawannya, yaitu Tito Ortiz di laga ke-47 di UFC. Yang lebih tepatnya pada bulan April tahun 2004 silam. Liddell juga menjadi orang pertama yang sanggup dan berhasil mengalahkan Ortiz. Dan bukan hanya itu saja sob, kehebatan si Chuck Liddell ini, dia juga sanggup memenangkan pertarungan itu ketika laga baru berjalan 38 detik. Wow. Trying to take care of business, trying to get control. Oh, it's a knockout. Oh my. It's a knockout. 9. Randy Couture. Ya, petarung terbaik ke-9 ini juga berasal dari Amerika Serikat, yaitu Randy Couture. Siapa sangka ternyata Randy Couture juga merupakan salah satu petarung terbaik sepanjang masa. Tentu saja hal ini membuat orang-orang kebingungan kenapa Randy Couture bisa masuk ke daftar petarung terbaik. Karena kalau kita lihat dari catatan rekor pertarungannya, Randy Couture tidak memiliki rekor yang cantik atau menawan. Randy Couture hanya memungut atau mengantongi rekor dan catatan bertarungnya dengan 19 kemenangan dan 11 kali kalah. Tapi kalian jangan berpikir jorok dulu sob. Meski begitu, Randy Couture masuk yang terbaik pasti ada alasannya. Dan itu semua karena ia telah membuat olahraga MMA menjadi sangat disorot dan diperhatikan selama karirnya ini sob. Pria yang kini berusia 56 tahun itu sudah mengoleksi 3 gelar juara kelas berat dan kelas berat ringan light heavyweight. Widih, luar biasa bosku. Peringkat 8, Amanda Nunes.
Amanda Nunes kini telah mengantongi atau memiliki 2 gelar juara di 2 PCD, yaitu divisi kelas bantam dan divisi kelas bulu. Petarung setengah pria tapi dia wanita ini berasal dari Brazil dan semua laga pertarungannya bisa dibilang sedikit berada di luar nalar manusia. Itu semua disebabkan karena ia mampu mengalahkan para petarung superstar MMA seperti Ronda Rousey, Meisa Tate, Jermaine Derendemi, Holly Holm, dan Chris Cyborg. Dengan adanya dia mampu mengalahkan mereka semua, itu sih layak banget untuk si Amanda Nunes ini masuk ke dalam daftar petarung terbaik sepanjang masa. Wow, sungguh mengagumkan. Peringkat 7, Khabib Nurmagomedov. Ya, makhluk planet mana yang tidak kenal dengan petarung asal Rusia ini? Bahkan saking terkenalnya Khabib Nurmagomedov bahkan sampai menarik begitu banyak penonton. Sampai-sampai ada alien yang turun ke bumi hanya untuk menyaksikan laga pertarungan tersebut. Petarung asal Rusia ini masih menjadi yang terbaik di divisi kelas ringan UFC. Khabib merupakan petarung Rusia dan petarung Muslim pertama yang sanggup meraih gelar juara UFC dan sanggup mempertahankan gelar juaranya sampai masa pensiunnya datang. Petarung berjulukan The Eagles itu masuk dalam daftar terbaik karena selalu menang dalam 28 duel yang dilakoninya. Sampai pada bulan September tahun di mana ia akan melakoni laga terakhirnya melawan Justin Gajate dalam duel unifikasi gelar kelas ringan sebelum ia memutuskan untuk rebahan santuy. Hehe. Memutuskan pensiun, sob, maksud gua ya. Cuman di sini gua sedikit kecewa nih sob. Kenapa si The Sun atau media Inggris ini memasukkan si Khabib Nurmagomedov atau si The Eagles ini di peringkat ke-7. Karena kalau kita lihat secara prestasi, si Khabib ini lebih bagus prestasinya daripada petarung-petarung yang lainnya. Dia melakoni 29 pertandingan dan semuanya itu menang. Bahkan 8 diantaranya dengan hasil KO. Ya, entah apa yang dipikirkan si media Inggris ini, atau mungkin kitanya saja yang taunya itu cuman Khabib saja sebagai petarung MMA yang terbaik, sehingga kita tidak tahu nih sob ya, bahwa di luaran sana itu masih banyak petarung-petarung yang lebih hebat dari Khabib gitu sob. Oke, yang sependapat sama gua boleh deh komen di kolom komentar ya. Peringkat 6, Daniel Cormier. Petarung yang masuk ke dalam daftar 10 terbaik selanjutnya berasal dari Amerika Serikat, yaitu Daniel Cormier. Daniel Cormier adalah pegulat yang pernah menjadi kapten tim untuk negaranya pada Olimpiade tahun 2008. Ia mengawali debutnya di UFC pada tahun 2009 dan tidak butuh waktu lama untuk seorang Daniel Cormier yang mana pada saat itu ia langsung meraih trofi sebagai gelar terbaiknya. Sorry pak, maksudnya langsung meraih 15 kemenangan beruntun.
Kegemilangannya dibayar sabuk juara kelas berat dan kelas berat ringan light heavyweight secara bersamaan. Wow, keren sih, sungguh keren. Daniel DC Cormier. Peringkat 5, Demetrius Johnson. Petarung yang kini berusia 33 tahun itu pernah dianggap publik sebagai petarung nyeleneh. Tidak sob, maksudnya petarung pound for pound UFC nomor 1 dunia. Sebelum pada akhirnya ia kehilangan kesadarannya. Ya ampun, salah lagi. Kehilangan gelarnya maksud gua ya, yaitu pada tahun 2018. Yang mana pada saat itu ia dikalahkan oleh Henry Cejudo. Meskipun Johnson dikalahkan, tapi justru lawannya Cejudo menyebut mantan lawannya itu sebagai petarung terhebat sepanjang masa yang pernah ia temui. Setelah itu, Johnson akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan UFC. Tetapi meski sudah balik kanan dari UFC, ia tetap menegaskan dan meninggalkan jejak dominasinya pada ajang One Champions. Peringkat 4, Fedor Emelianenko. Petarung terbaik nomor 4 adalah petarung yang sama asalnya seperti Khabib Nurmagomedov, yaitu berasal dari Rusia. Petarung berjulukan The Last Emperor itu melompat atau terjun ke dunia alam goib, atau lebih tepatnya ke dunia profesional MMA pada tahun 2000. Yang mana pada saat itu ia ditaklukkan oleh lawannya, yaitu Tsuyoshi Kosaka. Namun setelah itu ia melakoni semua laga pertarungannya dengan tak terkalahkan. Hanya saja mengalami satu kekalahan, yaitu saat jatuh cinta. Hingga sampai pada saatnya ia memenangkan semua pertarungannya sampai 9 tahun berikutnya. Emelianenko juga telah memenangi berbagai penghargaan dalam berbagai olahraga tarung, termasuk saat ia mengikuti pencak silat. Dan dinilai sebagai petarung MMA terhebat dalam dekade ini oleh Sport Illustrated. Wow, sungguh luar biasa ya. Peringkat 3, Anderson Silva. Petarung berdarah Brazil yaitu Anderson Silva adalah legenda MMA yang bertarung di divisi kelas menengah, yang mana dia pernah mencatat rekor di buku kasbonan warung. Pusing kepalaku, pusing. Yang mana dia mencatatkan rekor 16 kemenangan beruntun. Silva juga mempertahankan gelar sebanyak 10 kali selama 7 tahun. Wow. Dan dengan adanya hal itulah yang membuatnya mendapatkan gelar terpanjang di dunia. Maksudnya gelar terpanjang dalam sejarah UFC. Peringkat 2, Georges St-Pierre. Petarung terbaik kali ini berasal dari Kanada. Ya, kita sebut saja sebagai Georges St-Pierre.
JSP menjadi salah satu petarung MMA terbaik dan terkuat di muka bumi. Aku yang megang wilayah di sini, ngerti kalian? Selain memiliki banyak fans, JSP juga dikagumi karena prestasinya. Ia merupakan juara di kelas welter dan kelas menengah. Dalam perjalanan karirnya, JSP membuat catatan mengesankan, yaitu dengan mengantongi 26 kemenangan dan 2 kali kalah saja sob. Pria yang saat ini berusia 39 tahun itu juga memegang rekor untuk kemenangan gelar terbanyak dan mempertahankan gelar sebanyak 13 kali beruntun sebelum memutuskan untuk berhenti sementara dari UFC. JSP menggantung sarung tangan MMA-nya pada tahun 2019 dan memperkuat posisinya sebagai salah satu petarung MMA top dunia. Peringkat 1, Jon Jones. Petarung terbaik yang terakhir adalah Jon Jones. Jon Jones adalah juara di sekolah dasar. Juara kelas berat ringan di UFC yang mana ia dinilai dan dianggap sebagai petarung terbaik sepanjang masa. Petarung berjulukan Bones itu memiliki catatan pertarungan 26 kali menang dan 1 kali kalah. Satu-satunya kekalahan adalah karena diskualifikasi pada tahun 2019. Jones saat itu sedang terlibat ketegangan dengan presiden UFC Dana White. Ia memberitahukan dan mengumumkan, Jangan era-eru lalan kena awas ya tolong. Ia mengumumkan keputusannya untuk mengosongkan tahta kelas berat ringan awal bulan ini. Tidak hanya itu saja sob, ia juga memiliki kontroversi lain yang menodai karirnya sendiri dengan melakukan pelanggaran doping. Tapi meskipun begitu, kemampuan bertarung dan rekam jejaknya yang tak terbantahkan telah teruji ampuh oleh waktu hingga menjadikan Jones salah satu petarung MMA terbaik yang pernah ada. Wow, sungguh keren sekali ya sob. Cuman kalau kita perhatikan di sini ada sesuatu yang menarik nih sob. Kalian pasti tahu dong apa yang gua maksud. Ya, benar sekali. Gua juga sama bertanya-tanya, kenapa sih si McGregor ini tidak masuk dalam daftar 10 petarung terbaik sepanjang masa? Ya kan? Pasti ini yang ada di pikiran kalian. Setelah gua browsing ke berbagai situs terpercaya, kenapa sih si McGregor ini tidak dimasukkan ke dalam daftar 10 terbaik? Ternyata si The Sun media Inggris ini menyatakan bahwa si McGregor ini bukan petarung terbaik, tapi dia adalah petarung paling terkenal. Selain itu, ternyata seusai dirilisnya 10 petarung terbaik ini, McGregor tidak terima nih sob ya dengan keputusan si media Inggris ini. Lalu McGregor pun membuat pernyataan tentang hal-hal yang menurutnya bahwa dirinya ini layak masuk ke 10 petarung terbaik. Nah, karena ini bakalan panjang banget pembahasannya, jadi kita akan bahas permasalahan si McGregor ini di video berikutnya. Oke, itulah tadi 10 petarung terbaik di MMA sepanjang masa. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di next video.